Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Padang Surgawi. Kita masuk di part 71. Di awal video ini, meskipun sempat terkejut sebentar, Samadan yang langsung dipenuhi amarah melompat menerjang ke arah Abasim sembari berteriak, "Dasar bajingan, akan kuhabisi kau. Berani-beraninya kau memenggal saudara-saudaraku." Dengan wajah sinisnya, Abasim meliriknya berkata, "Setelah kau membantai banyak sekali warga dan bahkan memakan jasad mereka, kau masih bisa menganggap bahwa nyawa saudara-saudaramu itu berharga ya? Dasar sampah." Tepat setelah mengatakan itu, Abasim pun bergerak lebih dulu, di mana ia berhasil menekan serangannya pada tubuh Samadan. Hingga Samadan pun melindungi tubuhnya dengan ki defensif pun terhempas mundur sembari bertanya, bajingan, sepertinya kemampuan dalam memotong saudara-saudaraku bukan sekedar keberuntungan semata ya." Abasim yang tak menduga jika Samadan melindungi tubuhnya tersenyum membalas, "Oh, padahal niatnya aku ingin memotongmu menjadi dua tadi. Apa mungkin kau sudah menguasai ki defensif?" Samadan yang langsung menyeimbangkan tubuhnya pun menimpali, "Kau tak perlu mengatakannya kepada seorang yang akan mati sebentar lagi. Beraninya kau membuat peributan di dalam persembunyianku. Kepala penjaga atau apapun itu, kalianlah yang sudah memulai pertarungan ini. Apa kalian semua melihat ini? Seorang pria yang mengaku kepala penjaga datang ke persembunyian Pialangel dan menghabisi dua orang saudara kita tanpa alasan yang jelas. Apa tidak masalah bagi seorang yang mempunyai posisi kepala penjaga untuk bertindak sembrono ini? Kalau kita cuma membiarkan mereka melakukan semua suka hati mereka, kita biasa saja kehilangan nyawa kita juga dalam sekejap. Kita harus melawannya, saudaraku sekalian." Mendengar hal itu, para anggota persembunyian yang setuju dengannya pun segera mengepung kelompok Jioka sembari menuturkan, "Iya, dia tidak salah. Meskipun dia seorang kepala penjaga, menghabisi seseorang tiba-tiba tak bisa dibenarkan. Siap, itu benar. Biasa saja bajingan itu tiba-tiba memutuskan untuk menghabisi kita semua kan? Mereka hanya bertujuh, habis semua pria dan ganyang semua wanita." Melihat sikap mereka yang seperti itu, kelompok kecil Jioka pun segera merapatkan barisannya dengan senjatanya masing-masing, di mana Yugensik yang sudah menduganya pun menggerutu, "Hei, sudah kuduga akan begini jadinya." Di sampingnya, Jin Solha pun berkomentar, "Ya, bagaimana lagi? Toh kita memang sudah menduga akan jadi pertarungan kan?" Di belakang mereka, Namgung Chon yang merasa waspada bertanya pada Jioka, "Jioka, apa boleh kalau aku yang menangani hal ini?" Jioka yang tak ingin melibatkannya pun berkata, Itu tidak perlu, Hyungnim. Kalau kau melukai orang-orang di sini, si patuah Terenghipan Demon Lord tidak akan menyukainya. Kita datang ke sini untuk menghukum Kultus Yeomyu, bukan menghancurkan persembunyian Pialangel. Memang agak menjengkelkan, tapi biarkan aku yang bertindak." Tepat setelah mengatakan itu, Jioka pun menarik napasnya berteriak, "Di bawah perintah pemimpin persembunyian utama, aku datang ke sini untuk menghukum para bajingan Kultus Yeomyu yang bersembunyi di persembunyian Pialangel. Meskipun aku tak mau menyakiti sesama anggota Balor Banet Union, kalau kalian masih menganggap ini tidak benar, maka kalian boleh maju sesuka hati kalian. Tapi ingatlah, siapapun yang mengeluhkan itu akan dianggap menentang pemimpin persembunyian utama, bahkan dianggap sebagai bagian dari Kultus Yeomyu, dan pastinya akan dilenyapkan." Tentu saja, teriakan Jioka membuat para anggota persembunyian Pialangel yang telah mengepungnya merasa ragu. Hingga Samadan yang tak bisa membiarkannya pun harus kembali menghasut mereka dengan berteriak, "Dasar bodoh! Apa yang kalian lakukan? Cepatlah habisi mereka!" Sayangnya, teriakan hasutannya ini sama sekali tak berdampak, di mana hanya rekan-rekannya saja dari Kultus Yeomyu yang mulai bergerak. Inilah sebabnya para bandit bodoh ini tak bisa diselamatkan. Jadi di sekitar sini rasanya tidak beres. Kita harus segera membantu ketua Samadan. Ya, ayo kita habisi si patua yang sudah menghabisi rekan-rekan kita dahulu. Dia kelihatan cukup kuat kan? Apa kita akan baik-baik saja? Ya, rekan-rekan kita di Kultus Yeomyu akan bergabung dengan kita setelah kita bergerak. Baiklah, ayo gaskan. Rasakan ini, bajingan. Ini untuk rekan-rekan kami." Abasim yang tampak tenang meskipun dikepung seperti itu pun tersenyum berkata, "Sepertinya Kultus Yeomyu sedang menunjukkan diri sendiri atas kemampuan mereka.
kalian semua bisa menemui rekan-rekan kalian sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, Abasim pun memotong mereka dalam sekali gerakan, yang membuat anggota persembunyian yang lain semakin ragu untuk mendekat. Hingga Samadan yang tak bisa tinggal diam pun menyerang Abasim sembari berteriak, "Dasar tolia, apa kalian cuma akan menonton rekan-rekan kalian mati? Aku yang akan memimpin, ikuti aku. Tunjukkan pada mereka kengerian dari sembunyian Pailan Gale." Abasim yang bisa mengimbanginya dengan mudah tersenyum menuturkan, "Untuk seorang kacung dari Goto Seomyo, kau memang berbicara seperti seorang pemimpin persembunyian sungguhan. Tapi, apa kau benar-benar seorang Ten-Headed Demon Soldier? Kau jauh lebih lemah dibandingkan yang pernah kulawan waktu itu. Aku rasa bahkan di antara para Ten-Headed Demon Soldier sekalipun, jadi kekuatannya masih cukup tinggi ya." Tentu saja, apa yang dikatakan Abasim semakin menambah amarah Samadan, hingga terus mengayunkan pedangnya dengan begitu menggebu-gebu. "Dasar bajingan, ayo kita lihat. Sampai kapan kau bisa terus mengucap seperti itu?" Melihat pertarungan mereka, Nambung Chon yang takjub dengan kekuatan Abasim pun bertanya pada Jeoka, "Hei Jeoka, kenapa kau tak bilang padaku kalau Pak Tuasim sekuat itu? Dia sebanding, tidak. Dia tampaknya lebih kuat daripada Ten-Headed Demon Soldier itu." Jeoka yang merasa aneh dengan pertanyaannya pun berkata, "Ayolah, apanya yang kuat? Itu karena lawannya saja yang terlalu lemah. Pak Tuasim masih tak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, Hyung Nim. Kalau kau yang maju, kau pasti bisa menghabisi mereka dalam sekejap." Mendengar hal itu, Nambung Chon yang tak bisa menyanggahnya pun hanya bisa berpikir, "Beneran? Aku rasa bukan begitu yang sebenarnya." Saat kemudian, setelah saling bertukar serangan cukup lama, Abasim pun berhasil memojokkan Samadan hingga terhempas ke arah salah satu anggota persembunyiannya. "Sialan, ini tidak mungkin. Apa aku kalah dari seorang pak tua yang bahkan bukan kepala penjaga?" Melihatnya yang terpojok begitu, salah satu anggotanya pun menanyakan keadaannya. "Ketua, apa kau baik-baik saja?" Samadan yang merasa kesal dengan tingkah mereka yang diam saja pun menghardiknya. "Sia, apa kau terlihat baik-baik saja di matamu? Apa yang kalian lakukan? Sudah ku bilang ikuti aku kan?" Orang anggota persembunyiannya pun yang tidak berani menatap wajahnya menuturkan, Tapi dia bilang kita akan dianggap menantang pemimpin persembunyian utama. Dan si kepala penjaga itu katanya sudah menguasai bela diri yang bersebanding dengan pemimpin persembunyian utama. Aku rasa kita tidak bisa menang bahkan meski kami ikut bertarung sekalipun." Mendengar perkataan mereka, Samadan yang semakin jengkel pun berteriak, "Jadi apa? Kalian cuma akan menonton ketua kalian kalah ini, hah? Dan kalian masih berani menyebut diri kalian anggota persembunyian Pailan Gale?" Tentu saja, teriakannya itu membuat para anggota persembunyiannya kembali terdiam. Meskipun begitu, tiba-tiba saja ada seorang anggota persembunyiannya yang berani maju membantahnya. "Tentu, kami tak punya alasan untuk mengikutimu di situasi seperti ini. Kami hanya mengikutimu sesuai dengan aturan dari Bandit Union. Tak masuk akal untuk mengikuti pemimpin persembunyian di saat ada kepala penjaga di sini. Apa kau benar-benar percaya bahwa akan ada orang yang setia padamu sejak awal?" Seketika itu juga, Samadan yang mengenalinya pun menoleh padanya berkata, "Kau, monster Gunung Agung, Gumunbyo. Jadi beginikah cara membalas dendam padaku karena sudah merebut posisi pemimpin persembunyian darimu?" Gumunbyo yang dilengsarkan olehnya pun dengan tegas menyangkalnya. "Balas dendam? Tidak. Aku tidak peduli soal itu. Aku sudah tak lagi bisa mengabaikan tindakan gilamu. Meskipun kami adalah pencuri yang hidup dari mencuri barang-barang orang lain, tapi kami masih mempunyai moral dasar manusia. Kami bukanlah sekelompok orang sinting yang menghancurkan desa-desa, melakukan pembantaian, menyandera seseorang, memperbudaknya, bahkan memakan mereka." Samadan yang tak terima dikatai seperti itu pun menodongkan pedangnya menegaskan, "Dasar kau tol ya, bukankah aku sudah membantumu mendapatkan banyak uang? Meskipun persembunyian Pailan Gale masih kekurangan pemasukan. Jadi selama ini kau menunggu kesempatan untuk memberontak. Seharusnya aku menghabisimu sejak awal." Gumunbyo yang sama sekali tak gentar di hadapannya pun menekankan, "Memberontak? Yang bercanda Samadan. Memangnya dari awal kau itu bagian dari Bandit Union? Sekarang semua orang akan tahu bahwa tindakanmu itu tak ada bedanya dengan Goto Seomyo." Tepat setelah Gumunbyo mengatakan itu, para anggota persembunyian yang lain pun yang merasakan hal yang sama mulai berani menambahi, "Ah iya,
Aku juga berpikir seperti itu. Itu aneh. Sejujurnya, aku juga merasakan kalau kanibalisme itu gila. Aku punya teman di Sadu Gajang. Belakangan ini aku dengar kalau anggota militer akan datang untuk melakukan tempat ini. Mendengar semua hal itu, Samadan yang dipojokkan oleh anggota persembunyian sendiri pun menggertakkan giginya berpikir, sialah, pada bajingan licik ini. Sekarang situasinya jadi benar-benar buruk. Di saat Samadan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh Jeokha yang memandatanginya sembari menuturkan, "Oi, kacung kultus Yomyo. Sepertinya situasi ini sudah cukup kan? Akan membosankan kalau ini terus berlanjut. Aku juga sudah mulai lapar. Jadi matilah sekarang juga." Seketika itu juga, Samadan yang menyadari perbedaan kekuatannya dengan Jeokha pun melepaskan pedangnya, di mana ia berlutut di sana berkata, "Ini kekalahanku, kepala penjaga. Maafkan aku pasti sudah gila setelah melihat kematian rekan-rekanku. Aku bukanlah bagian di kultus Yomyo. Tolong percayalah padaku. Aku akan melacak para anggota kultus Yomyo sesuai dengan perintahmu. Jadi, tolong maafkan aku." Tentu saja, Samadan bertingkah seperti itu bukanlah tanpa alasan, di mana ia berencana untuk selamat dahulu, dan setelah ada kesempatan, ia akan kabur kembali ke kultus Yomyo. Meskipun begitu, Jeokha yang bisa menebak rencananya menuturkan, "Ya, sebagai kepala penjaga, kalau seorang pemimpin bersembunyian dari Bandit Union mengatakan hal itu padaku, maka aku akan memaafkannya. Tapi kalau itu kau, bukankah kau bagian dari kultus Yomyo?" Samadan yang panik bukan main pun tentu menyangkalnya. Tidak, tentu saja tidak. Aku bukan." Ini pun diakhiri dengan, namun belum sempat Samadan menyelesaikan kalimatnya, Jeokha yang telah menebas tubuhnya melanjutkan, "Aku akan mengetahuinya setelah menghabisimu. Lagi pula, aku akan tetap menghabisimu, meskipun kau adalah bagian dari Bandit Union sekalipun."